KPU ya, penyelenggara dari sebuah proses demokrasi di Indonesia, di KPU Tangsel itu prinsipnya dua. Pertama tentu secara substansi dan secara teknis atau secara prosedural. Berbicara tentang tantangan demokrasi sendiri nih ya, ada nggak sih tantangan demokrasi lokal yang paling sering muncul? Bagi kami pengalaman pemilu pertama 2014 ya, bicara pemilu, memang tantangannya adalah persoalan partisipasi dan antusias masyarakat. Menurut pendapat Bapak nih tentang generasi muda. Mbak Salma, sebelum saya jawab itu, saya ngopi dulu ya. Boleh. Boleh silakan Salma. Jadi baik, anak muda ya, ini kan saya gen kolonial, bukan gen milenial gitu. Tapi kemarin kita tentu sudah menjadi pembahasan antara gen Z, gen milenial. Bahkan kalau nanti pemilu yang akan datang kan gen alpha ya. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Salma Salsabil yang bakal jadi host kamu di episode kali ini. Selamat datang di podcast Dispo, diskusi seputar politik KPU Kota Tangerang Selatan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai demokrasi di Kota Tangerang Selatan, proses, tantangan, dan harapan. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Taufik MZ. Selamat datang Pak di KPU Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Langsung aja nih kita ngobrol santainya ya Pak ya. Bagaimana sih Bapak memaknai demokrasi di tingkat kota, khususnya di Kota Tangerang Selatan? Ya tentu kita ya sebagai penyelenggara pemilu dalam proses demokrasi harus memandang dua sisi. Yang pertama secara substansial, yang kedua secara prosedural. Secara substansial tentu Tangerang Selatan secara demokrasi. Secara prosedural tentu KPU bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, cermat, dengan tepat waktu, serta tentu dengan integritas kita dari seluruh tahapan, dari mulai proses pendaftaran partai politik, kita verifikasi partai politiknya, kemudian sampai proses tahapan berikutnya. Jadi kira-kira kalau bisa menampung dan bisa melaksanakan yang menjadi aspirasi warga kota, KPU bertanggung jawab pada proses demokrasi ya. Jangan sampai dianggap bahwa tahapan yang kita lakukan secara prosedural itu menghambat substansi dari sebuah jalannya demokrasi. Ada nggak sih kayak trik khusus untuk agar KPU itu sendiri dari segi prosesnya tidak ada yang terhambat? Oh ya tentu KPU ya, tentu secara kolektif kolegial dari seluruh tahapan, dari seluruh divisi yang melaksanakan tahapan itu, ya harus memastikan seluruhnya tepat waktu sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh PKPU. Nah, masyarakat tentu terlibat dalam hal ini. Kalau partai politik sebagai peserta pemilu dia punya LO yang penghubung antara partai dengan KPU. Nah, itu kita lakukan rakor secara terus-menerus agar seluruh tahapan ini dipahami oleh peserta pemilu dan dilaksanakan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan sinergi ya semuanya akan berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah di perjalanan proses demokrasi itu. Untuk di Kota Tangerang Selatan sendiri Pak, ada nggak sih ciri khas pemilu di Kota Tangerang Selatan dibandingkan daerah lain? Di cara Tangerang Selatan ya mungkin berbeda dengan kabupaten kota lain walaupun banyak persamaan. Kota heterogen, kota urban pasti membuat karakteristik dan masyarakat yang berbeda-beda juga dalam membaca dan dalam melaksanakan proses demokrasi. Di Tangsel ini kan banyak pengaruh tokoh masyarakat, apalagi ketokohan gitu ya. Apalagi Tangsel yang berdiri tahun 2008 sebagai kota baru tentu berawal dari sebuah pembelajaran, walaupun masyarakat yang di Tangsel itu cukup cerdas, tapi pemilu merasakan praktek langsung kan baru dimulai dari 2014, 2019 dan kemarin 2024. Terkait warga Tangerang Selatan sendiri yang sudah mulai paham lah ya gitu artinya demokrasi di sini. Tapi ada nggak sih tantangan lain nih di warga Tangsel sendiri yang mungkin cukup berat
Ya, kalau tantangan pasti ada ya. Nah, oleh karena itu kalau KPU, pengalaman kita ya dari pemilu ke pemilu itu persoalan partisipasi dan persoalan keterwakilan yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi kalau di Tangsel itu persoalan partisipasi sebetulnya dalam pemilu alhamdulillah cukup bagus dan sangat antusias. Nanti kita bandingkan ya dengan pilkada, misalkan 2014 dengan pilkada 2015, 2019 dengan pilkada 2020, dan yang kemarin pilkada serentak atau pemilu serentak dengan pilkada di tahun yang sama di 2024. Nanti kita lihat angka datanya. Tapi kalau di pemilu memang antusias masyarakat sangat tinggi, terbukti tingkat partisipasi kita di tahun 2014 juga selalu di angka 75%. Bahkan di tahun 2019 di angka 81%, dan 2024 juga angkanya tidak jauh berbeda, 81,6% misalnya. Nah, berbeda dengan pilkada misalkan di 2015 di angka 56%. Kemudian di tahun 2020 walaupun di tengah pandemi Covid, alhamdulillah naik 3-4 digit menjadi 61%. Nah, kemarin di tahun 2024 justru pilkada turun kembali ke seperti partisipasi tingkat partisipasi masyarakat seperti pilkada 2015, yaitu di angka 57%. Nah, artinya bahwa memang menjadi tantangan KPU adalah persoalan partisipasi di pilkada. Nah, pemahaman kita tentu sosialisasinya bukan lagi normatif bahwa pemilu pesertanya ini pasangan calon presidennya, kemudian kalau di dalam peserta pemilu partai politik itu ada caleg baik tingkat kota, provinsi maupun RI gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus merangkul elemen masyarakat baik itu ormasnya, OKP-nya, kemudian juga kita turun sampai tingkat RT dan RW sosialisasi. Jangan lupakan Tangsel ini kota cerdas, modern, religius. Seluruh lembaga pendidikan dari tingkat menengah baik itu pertama, menengah atas sampai perguruan tinggi banyak. Oleh karena itu kita juga program Gus to School, Gus to Campus itu juga bagian penting untuk sosialisasi. Cara mengatasi tantangan itu dengan sosialisasi itu sendiri ya Pak ya. Terus nih gimana sih keterlibatan warga dalam proses demokrasi di Tangsel? Kalau proses warga ya tentu dua sisi kita lihat. Dia terpanggil untuk menjadi penyelenggara. Kalau di KPU kan tentu kita punya badan ad hoc, ada PPK, ada kemudian nanti PPS di tingkat kelurahan, tadi PPK di tingkat kecamatan, nanti sampai ada tingkat TPS namanya KPPS. Kelihatannya di Tangsel ini memang lambat laun walaupun ada perubahan, tapi persoalan perekrutan ad hoc keterpanggilan mereka di penyelenggara itu cukup minim atau tidak antusias gitu ya. Nah, kalau keterpanggilan di pemilu tergantung sosialisasi KPU dengan peserta pemilu. Peserta pemilu dalam hal ini di dalamnya ada caleg-caleg yang menggerakkan, yang turun ke tokohan masyarakat berperan di situ, ya cukup tinggi partisipasinya. Kalau bicara pilkada, pasangan calon wali kota, wakil wali kotanya menarik apa enggak buat mereka. Kemudian mereka programnya bagus apa enggak, karena memang agak sedikit dilema di Tangsel itu. Karena kalau orang yang sudah cerdas, sudah modern gitu, pasti melihat visi misinya itu kalau nggak menarik juga mereka nggak antusias untuk ke TPS. Nah, KPU itu di situ. KPU menyampaikan visi misi dalam alat peraga sosialisasi kita itu agar masyarakat juga tahu, paham dan mau untuk berpartisipasi dalam pemilu di Kota Tangerang Selatan maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota, yang kemarin malah pemilihan gubernur dan wakil gubernur kan. Jadi kira-kira KPU di sisi itulah melakukan sebuah teknik-teknik sosialisasi ya. Ada nggak sih kayak data perubahan dari sosialisasi itu sendiri di Pilkada 2024? Mungkin dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ya. Atau bagaimana? Tadi kita sampaikan ya, memang ini yang menjadi tugas bersama, bukan hanya menjadi beban KPU ya, tapi seluruh pemangku kepentingan, baik itu di pemerintahan. Dalam hal ini kan pemerintah punya punya lembaga sampai tingkat bawah, dari wali kota, kemudian ada camat, ada lurah, ada RW, ada RT, itu untuk bagaimana sesungguhnya mereka aware terhadap pemilihan kepala daerahnya. Kalau di pemilu alhamdulillah KPU ya walaupun tidak harus membedakan seluruh sosialisasi baik dengan menghadapi tahapan pemilu maupun pilkada. Tapi yang menjadi PR besar kan memang persoalan pilkada, yang antusias masyarakat atau partisipasinya itu tidak
nyampe pada harapan kita di angka 75% atau bahkan 80% gitu. Walaupun di pemilu sudah tercapai angka 83%. Iya, terkait tadi tuh Pak, perbedaan antara pemilu dan pilkada di Tangsel ya Pak ya. Ada nggak sih dinamika yang membedakannya? Nah ini, jadi gini, sosialisasi KPU akhirnya nemu pada tataran substansinya. Masyarakat diajak berpikir, masyarakat diajak peduli. Ketika pemilu memilih presiden, kenapa mereka antusias? Padahal memilih presiden itu kan bukan hanya mengurusi Tangsel 5 tahun ke depan bagaimana programnya. Mereka mengurusi Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari Aceh sampai Papua. Nah, harusnya masyarakat Tangsel ketika memilih wali kota dan wakil wali kotanya, memilih gubernur dan wakil gubernurnya yang akan mengurusi kita 5 tahun ke depan, ya harusnya lebih sensi dan lebih peduli kan, karena ini akan kita pilih langsung yang akan melaksanakan hajat masyarakat Tangsel di 7 kecamatan, di 54 kelurahan, di 1,4 juta masyarakat Tangsel. 5 tahun ke depan mau dibawa kemana? Nah, masyarakat ini harus dibuka cara berpikir dan kesadarannya. Kalau ini udah mulai dimengerti, insya Allah harusnya pilkada lebih tinggi partisipasi daripada pemilu. Oke, jadi ya itu tadi siapa ya, kayak sosialisasinya mungkin ya dari segi pilkada itu. Nah, terus Pak, gimana sih strategi KPU sendiri dalam menjangkau semua kalangan nih, baik di pilkada maupun pemilu? KPU ini tadi ya, kan kita punya badan ad hoc, ada PPK yang di kecamatan atau tingkat kecamatan, ada PPS. Kita libatkan seluruhnya. Dalam gelaran demokrasi kemarin di pilkada itu ada yang namanya gebiar demokrasi. Artinya sosialisasi itu di samping melibatkan stakeholder, melibatkan tadi OKP, Ormas, sekolah, kampus, organ di bawah kita juga kita gerakkan. Mereka melaksanakan gebiar demokrasi di masing-masing kecamatan, bikin war-war di masing-masing kelurahan, itu strategi. Di samping lomba-lomba misalkan, di samping lomba-lomba. Di 2020 misalkan KPU berinisiatif atau berinovasi dengan melaksanakan lomba Gapura, gerakan anti politik uang dan sara. Nah, tetapi kesininya kan perlu dievaluasi. Kita bikin KPU Fun Run untuk menjangkau semua lapisan agar demokrasi ini tidak dipahami sebagai tahapan-tahapan yang menjemukan ya, tapi dengan fun. Di di pawai demokrasi itu atau di war-war itu juga ada sedikit nilai-nilai hiburan di masing-masing kelurahan kecamatan, mewarnai agar masyarakat juga senang. Pemilu itu menyenangkan gitu, pemilu itu menggembirakan dengan sosialisasi yang dibikin sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita ada kira pemilu itu kemarin juga dalam rangka kira pemilu itu kan mendekatkan. Kita bayangkan launching kita pilkada itu dengan menghadirkan tip X dan Jian Suci, artinya dari awal masyarakat kita kenalkan. Ini loh, ada pilkada di Kota Tangerang Selatan, ada pemilihan wali kota maupun gubernurnya. Kira-kira gitu ya strategi KPU. Banyak lagi ya strategi yang lain yang tentu ini juga bagian dari evaluasi terus-menerus di KPU Kota Tangerang Selatan. Seperti tadi ya Pak, yang Bapak bilang ada badan ad hoc ya Pak ya. Ya. Nah itu badan ad hoc sendiri tuh perekrutan penyelenggaraannya itu bagaimana Pak? Ya, kita memang mencari yang terbaik. Misalkan di masing-masing 7 kecamatan ya, dari mulai kita di Ciputat, Pamulang, Setu, Serpong Utara, Pondok Aren dan Ciputat Timur itu untuk mencari orang yang terbaik ya, yang punya integritas, yang punya dedikasi, loyalitas. Ya oleh karena itu tentu ada tes-tes tahapan yang dilalui. Mereka ada tes CAT, kemudian ada wawancara, dan kita ada rekam jejak. Rekam jejak itu untuk memetakan sejauh mana mereka mampu bekerja pada pemilu-pemilu sebelumnya misalkan. Ini bagian dari yang dilakukan oleh KPU Tangsel. Begitu juga ketika kita menyeleksi PPS. Nah, kalau KPPS kan kita serahkan ya kepada PPS PPK yang tahu persis lingkungan sekitar situ yang terpanggil, yang mau melaksanakan pemungutan suara di tingkat TPS. Tetapi tentu itu seluruhnya sudah diatur oleh KPU dalam PKPU-nya tentang perekrutan badan ad hoc. Kita melaksanakan secara tata aturan yang berlaku. Ya mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita seluruhnya. Ternyata untuk membenahi demokrasi di Tangsel bukan hanya tanggung jawab KPU di Kota Tangerang Selatan ya, di tingkat kota, tapi di kecamatan juga harus terpanggil SDM di masing-masing kecamatan, di masing-masing kelurahan. Ada nggak sih Pak biasanya kendala-kendala nih pada saat hari pemungutan suara
Kendala di hari pemungutan suara Tangsel ini kan relatif perbatasan antara Bogor dan DKI maupun Kota Tangerang. Memang dilalui oleh beberapa sungai. Kendalanya 2019 itu atau di 2024 juga ada PSS, pemilu suara susulan karena force major banjir. Nah, itu bagian dari kendala yang tidak bisa dipungkiri. Kalau persoalan nanti bencana alam yang lain ya tentu kita kerjasama meminta informasi di BMKG. Nah, kalau kendala pada tataran pelaksanaan ini kan Tangsel harus KPU jujur ya mengaku. Nah, ini yang kita ingin bahwa BIMTEK maupun nanti pemahaman mereka di samping sudah di BIMTEK mereka harus dipertegas lagi dengan buku panduan harus dibaca kalau ada persoalan di lapangan. Kendala kui kok tidak pernah atau belum pernah zero PSU. Artinya ada kesalahan prosedur saja, bukan ada niat untuk tidak baik mengacaukan demokrasi. Tapi ada kealpaan sedikit di tingkat KPPS, mungkin dari sisi administrasi. Ketika orang yang pindah milih mendapatkan hak suara tidak sesuai dengan aturan itu kan bagi teman-teman Bawaslu menjadi temuan. Lebih dari satu maka dilakukan PSU. Hanya begitu. Dari kalau nggak ada force major ya pemahaman ad hoc kita di bawah ya di tingkat KPPS yang terkadang mengabaikan atau abai atau ya kealpaan lah sehingga terjadi PSU, dan memang itu pengalaman kita yang harus kita benahi. KPU Tangsel sendiri dalam mengatasi kendala-kendala seperti itu, Pak? Ya kita gini ya, PSU itu kan ada lembaga di luar KPU yang punya kewenangan yaitu Bawaslu. Dari sisi keamanan tentu teman-teman kepolisian, TNI, Polri yang harus ya TNI dan Polri yang harus ikut juga mengamankan. Maka kita selalu koordinasi dengan baik seluruh stakeholder agar proses demokrasi berjalan secara administrasi logistik KPU yang melaksanakan. Secara pengawasannya adalah teman-teman Bawaslu, keamanan kepolisian TNI Polri harus menjamin itu. Nah, ini juga tidak kalah penting yang kami tadi sebut ya. Kearifan lokal, ada tokoh masyarakat yang mendorong. Kalau ada persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. Ada ormas-ormas yang kadang suka terbawa, terhasut oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Sekali lagi Tangsel sebagai masyarakat yang cerdas, kami berharap ormas, tokoh masyarakat itu alur demokrasi diikuti saja. Jangan kemudian terprovokasi dan membuat gaduh di dalam suasana. Alhamdulillah sih di Tangsel ini tidak pernah terjadi ya, ada keributan di TPS, kemudian saling gesek antar massa itu sih alhamdulillah di Tangsel nggak terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi budaya politik yang baik dan harus dijaga. Ke sosialisasi ya Pak ya. Menurut Bapak nih sebagai anak muda nih, bagaimana sih anak muda di Tangsel? Apakah sudah mulai aktif untuk proses demokrasi? Baik, anak muda ya, ini kan saya gen kolonial, bukan gen milenial gitu. Tapi kemarin kita tentu sudah menjadi pembahasan antara Gen Z, gen milenial. Bahkan kalau nanti pemilu yang akan datang kan gen alpha ya. Ini penting. Kenapa? Mereka kesukaannya apa? Cara masuk KPU tentang pemilu, tentang pilkada itu lewat mana? Kan beda dengan masyarakat pada umumnya. Gen Z itu tentu yang lebih cepat di medsos. Yang lebih cepat adalah bagaimana dengan membuat kegemaran mereka. Kalau kita sosialnya tentu dengan karikatur-karikatur, tentu dengan timeline-timeline yang mereka suka, yang memang mereka kegemarannya di situ, dunianya di situ. Ya tentu untuk kalangan muda Gen Z atau gen milenial Gen Z itu dengan karakter dan juga budaya mereka. Kita coba masuk. Mereka punya komunitas masuk kita. Mereka punya seperti kalau di salah satu kecamatan itu melaksanakan lomba konten kreator. Karena anak muda itu kan senangnya di situ. Tapi tentang temanya tentang pemilu, tentang pilkada. Dan memang berbasis IT ya, teknologi. Maka teman-teman di KPU itu udah berinovasi cepat. Podcast ini juga bagian dari nanti kan menyadarkan. Tidak semua orang tua senang podcast, tapi anak-anak Gen Z, Gen milenial, Gen alpha sekarang pinginnya dengan audiovisual. Kalau mendengarkan ceramah itu membosankan kata mereka. Nah, kita juga sudah mulai masuk ke ranah itu, dan KPU ke depan sosialisasi harus lebih inovatif lagi dalam menghadapi ya pergerakan dan perkembangan zaman lah. Betul Pak, sekarang semuanya berbasis IT ya. Untuk di KPU Tangsel sendiri nih, sejauh mana sih teknologi membantu tugas KPU Tangsel Pak? KPU Tangsel ini kan tingkat kota. Secara hierarki ada KPU provinsi yang memastikan memonitoring kami
secara regulasi itu KPU RI yang menetapkan regulasi atau alat bantu apa yang dipakai, Sirekap, Situng, walaupun seluruh sudah pakai sistem IT. KPU Tangsel dalam hal ini tentu kami dengan jajaran sekretariat di backup oleh seluruh staf di KPU itu harus aware dan harus tahu serta bisa melaksanakan seluruh baik itu fitur-fitur yang ada dalam proses aplikasi-aplikasi yang dipakai KPU. Karena memang kita sudah memakai sistem itu seluruhnya. Nah, di KPU sendiri tentu udah mulai belajar kearsipan, udah mulai menyusun RPP pun dengan e-food gitu ya, dengan digital library dan lain sebagainya. Itu dalam rangka kita sudah mulai mengenalkan KPU ke dunia luar itu hari ini dengan tidak lagi manual, tidak lagi sosialisasi, simulasi dengan manual, kemudian menggambarkan dengan katakan baliho atau apa. Tapi sekarang sudah tinggal kita ajak ke arena podcast atau arena di studio kita untuk nonton film tentang kepemiluan. Selesai, anak-anak itu baru diajak tanya jawab atau diskusi. Kira-kira begitu ya, KPU Tangsel ke depan ya memang harus lebih banyak porsinya ke pemahaman IT dan bisa mendeliver itu ke masyarakat, terutama Gen Z dan Gen milenial atau nanti Gen Alpha. Ya betul ya Pak, itu sebagai inovasi digital lokal lah ya Pak ya. Terus bagaimana sih Pak pendekatan media sosial nih kan sekarang nih marak media sosial untuk KPU Tangsel sendiri dalam menyebarkan informasi lewat media sosial tuh apakah cukup gencar atau ya sekedarnya saja? Oke, Mbak Salma, sebelum saya jawab itu, saya ngopi dulu ya. Ah boleh, boleh silakan sama Pak. Jadi, ini nggak di endorse, nggak ada sponsor ya. Jadi Mbak Salma, ini kan KPU itu alhamdulillah kalau YouTube punya, kanalnya punya, Instagram punya, di seluruh medsos itu kita sudah punya seluruhnya, Facebooknya ada, sehingga apa? Seluruh kegiatan, seluruh derap langkah kegiatan KPU itu bukan berarti kita ingin GR, ingin dipuji masyarakat, enggak. Tujuan kita agar diketahui oleh masyarakat. Ini loh tahapan KPU, ini loh kegiatan yang ada di KPU. Segala proses tahapan, seluruh kegiatan, baik itu yang internal, kemudian kita di eksternal, itu juga pasti kita akan upload di seluruh sosmed kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar masyarakat tahu tentang proses tahapan pemilu maupun siklus pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan. Insya Allah teman-teman di KPU Tangsel ini kalau kita lihat dan kita cek itu medsosnya hampir seluruhnya aktif dan ada respon dari masyarakat. Cuman tingkat follower atau tingkat viewernya kita cek lagi nanti ya, apakah ini menarik atau tidak. Maka inovasi teman-teman di Parmas atau Sosdili Parmas KPU Tangsel adalah menggembirakan dengan menginovasi ini agar masyarakat tidak bosan. Untuk menangani hoax nih Pak, kan di media sosial nih marak ya kadang hoax-hoax gitu kan. Untuk KPU sendiri untuk menangani hoax dari atau disinformasi menjelang pemilu itu seperti apa Pak? Ya, salah satu ya, salah satu tantangan demokrasi itu kan segala cara digunakan. Kalau yang tidak suka pasti menyebar kebencian itu melalui media-media sosmed ya yang disebut dan hoax tadi. Nah, KPU tentu sebagai lembaga administrasi, lembaga yang keterbukaan informasi publiknya juga harus bisa kita sampaikan ke masyarakat. Kita punya yang namanya PPID. Jadi kalau ada informasi hoax tentang pemilu, carilah informasi kepada sumber aslinya. Misalkan tentang terjadi pencoblosan sebelum tanggal, ya coba dicek kejadian di mana. KPU kan pasti akan rilis, itu informasi yang tidak benar. Terjadi pembakaran surat suara ya itu halnya begitu, maka cari informasi. Nah, kita tampilkan tuh. Pertama kita akan menangkai, nggak usah dilawan. Kalau ada informasi apapun ya kita informasikan juga yang kabar sebenarnya atau berita sebenarnya dalam laman-laman kita. Lalu kita sampaikan juga ke masyarakat. Yang kedua tentu bagian penting adalah kita coba melihat dari sisi mana kabar-kabar ini diproduksi. Nah, tentu kita bekerja sama dengan pihak-pihak stakeholder yang lain seperti KPI, ya kan, yang lembaga penyiaran Indonesia misalnya. Terus dengan teman-teman media, dengan teman-teman wartawan, baik itu online, cetak maupun elektronik, itu kita harus dekat agar mereka
kalau dekat pasti dengar informasi apapun di cross check dulu. Bener nggak ada informasi begini? KPU akan menjawab apa adanya, kan KPU itu tidak mengada-ada. Karena kami akan bekerja sesuai dengan tata aturan, kami menginformasikan apapun tahapan. Sekali lagi, kalau ada berita hoak ya tentu harus di cross check dulu pada sumber aslinya. Kalau itu tentang KPU ya ke KPU, tentang pengawasan atau tentang pelanggaran, tentang pidana pemilu ya ke Bawaslu, tentang terjadi kerusuhan ya ke kepolisian dan seterusnya. Itu bagi kita dalam masyarakat kita ajarkan untuk mencari informasi kepada sumbernya. Bagaimana sih Bapak melihat adanya potensi politik uang di pemilu lokal ini ya, Pak? Politik uang ya, memang harusnya nggak ada gitu ya. Dengan adanya demokrasi langsung, masyarakat memilih wakilnya akan mengaspirasikan masyarakat, kan take and give-nya gitu. Tapi kan pemilu itu biasa bumbu-bumbunya itu kan money politik, dan money politik itu ya ibaratnya adalah bunyinya ada, tapi siapa yang membunyikan, siapa yang membagi itu susah. Oleh karena itu kalau KPU tentu dari jauh-jauh hari kita juga sudah sosial tentang anti money politik. Bawaslu juga begitu. Nah oleh karena itu di Tangsel ini nanti harus ada pihak atau lembaga yang independen yang meneliti sejauh mana sebetulnya tingkat money politik yang ada di 7 kecamatan atau di 54 kelurahan. Ya itu harusnya ranah teman-teman di Bawaslu dan teman-teman di Gakumdu ya untuk bisa mengelaborasi itu. Kalau KPU sekali lagi normatif kita pasangan calon, para caleg, partai politik tidak boleh untuk melakukan money politik kepada masyarakat. Pendidikan kita sosial masyarakat juga kita tidak ada yang membenarkan persoalan menerima atau dijanjikan apapun. Ini kan demokrasi itu memilih siapa wakil-wakil yang dipercaya agar mereka bisa melaksanakan amanah masyarakat, amanah rakyat. Kan gitu saja sebetulnya. Ya itulah mudah-mudahan nanti ke depannya semakin masa sadar akan pentingnya demokrasi, tinggi dan luhurnya pemilu ya nggak ada lagi money politik yang terjadi di Kota Tangerang Selatan harusnya. Mungkin lebih ke Bapak personal ya. Apa sih momen paling berkesan Bapak selama menjadi Ketua KPU Tangsel, Pak? Momen berkesan ya selama menjadi Ketua KPU Tangsel adalah ketika Tangerang Selatan menjadi salah satu kota yang melaksanakan pemilu atau pilkada yang dijadikan tempat EVP, Election Visit Program, dari berbagai macam negara yang ingin melihat memotret langsung atau lembaga-lembaga penggiat kepemiluan dari mancanegara yang datang ke Indonesia, salah satu diarahkan ke Tangsel. Itu kan penting bagi kita untuk menampilkan wajah lagi bukan Tangsel, bukan hanya Banten tapi Indonesia. Walaupun teman-teman KPU RI, KPU Provinsi juga melakukan pendampingan, melakukan monitoring dan juga visitasi ke kita, tapi ini kan kita harus tampilkan yang terbaik. Ya kalau di kita, sementara kan mereka datang ke TPS-TPS, bagaimana ini agar menjadi wajah demokrasi langsung, baik dari sisi proses tadi, proseduralnya maupun substansialnya. Nah itu yang berkesan menurut saya. Maka KPU Tangsel ya siapapun ketuanya diadakan pada tantangan itu. Kelihatannya menjadi sorotan publik karena kita di kota satelit penopang ibu kota Jakarta. Kalau saat ini sebelum IKN ya. Maka apapun yang terjadi di Tangsel ini kan nasional akan memberitakan. Ini menurut saya adalah kesan siapapun itu ketua KPU-nya pasti akan merasakan kesan itu. Itu bagian dari tantangan juga, betul? Oh iya, tantangan dan kebahagiaan lah kira-kira gitu. Bahagia jadi ketua, tantangannya ya harus sukses lah kira-kira gitu. Menurut pendapat Bapak nih tentang generasi muda, apa yang Bapak harapkan? Gini, generasi muda itu jangan yang pragmatis. Generasi muda itu jangan yang seluruhnya instan. Ya pengen pemimpin yang baik, ya tentu prosesnya harus baik. Pengen wakil kita yang baik, bermartabat, yang aspiratif, ya tentu prosesnya juga harus baik. Nah, generasi muda ke depan tentu harus melek demokrasi. Generasi muda ke depan tentu tidak boleh a priori terhadap pemilu. Generasi ke depan tentu harus antusias kepada proses demokrasi, akan memilih para pemimpin kita ke depan. Karena tentu anak-anak generasi muda ini akan merasakan betul dan mereka sedang belajar menjadi orang yang menentukan pimpinan. Dan mereka akan belajar juga bagaimana jadi pemimpin yang baik. Dan pasti suatu saat mereka yang akan melaksanakan hajat bangsa dan negara ini ke depan. Apa harapan Bapak untuk demokrasi di Tangsel ini khususnya ya 10 tahun ke depan?
Demokrasi di Tangsel ya mudah-mudahan tidak lagi diwarnai demokrasi yang emosional, demokrasi yang karena ketokohan, demokrasi yang karena nggak enakan, tapi benar-benar rasional, benar-benar memilih yang tokoh, memilih baik itu wakil rakyatnya, pemimpinnya, yang menjadi wali kota, wakilnya adalah orang-orang yang betul-betul bisa melaksanakan 7 kecamatan di 54 kelurahan. Bukan lagi karena konstelasi partai politik mereka terbawa. Konstelasi partai politik itu kendaraan, tapi bagaimana menentukan tetap masyarakat Tangsel. Insya Allah masyarakat Tangsel semakin cerdas, semakin modern akan memandang pemilu dengan kecerdasannya dan berpraktek di lapangan dengan cara-cara orang yang modern. Money politik dihilangkan, ketokohan yang membuat orang ketidak enak gitu, itu juga pasti lambat laun juga hal yang biasa saja di kota Tangerang Selatan, karena ini heterogen. Kita diuntungkan oleh demografi Tangsel. Ke depan Tangsel harus lebih baik dari 7 kabupaten kota yang ada di Banten. Pertanyaan terakhir nih Pak Ketua ya. Oh, masih ada. Oke. Iya, pesan Bapak untuk seluruh warga Tangsel menjelang pilkada mendatang mungkin nanti. Baik, pesan kami kepada warga kota Tangerang Selatan secara keseluruhan, biarlah KPU, Bawaslu atau stakeholder yang lain melaksanakan seluruh tahapan dengan baik dari sisi regulasi, dari sisi teknis, dari sisi logistik. Tapi masyarakat Tangsel tinggal hadir ke TPS untuk memilih wakil-wakil rakyatnya, baik tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat RI maupun DPD-nya, dan juga menentukan wali kota dan wakil wali kota secara langsung dengan cara antusias. Maka berbondong-bondong ke TPS itu menentukan pilihan secara substansi, dan dengan rasional harapan kita adalah partisipasi masyarakat ke depan lebih meningkat lagi. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya, banyak banget ilmunya, maknanya, apalagi membahas tentang demokrasi di kota Tangerang Selatan ya. Baik Pak, terima kasih Bapak yang sudah menyempatkan waktunya. Mbak Salma, sukses, sehat selalu. Terima kasih. Teman pemilih, seru banget episode kali ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu bagaimana sih demokrasi di kota Tangerang Selatan. Untuk teman pemilih nih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya. Dan juga kalau ada pertanyaan seputar pemilu atau demokrasi, boleh di komen-komen di bawah. Teman pemilih, saya Salma Salsabil. Untuk episode kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk yang setia mendengarkan sampai akhir. Terima kasih.